seni memang saya suka dengan seni. Ya. Namun memang kalau main alat musik nggak semuanya bisa. Apa aja yang bisa? Yang bisa paling gitar, paling ya musik-musik perkusi gitulah. Oh. Nah, paling itu kan sembari belajar. Namun Kayak itu apa namanya? itu kompang. Kompang pandai nggak kira-kira? Ya, coba aja. Oh. Kayak gitu. Itu memang musik-musik perkusi lah gitu. Luar biasa. Wapres kita bisa main gitar, bisa main kompang, bisa main apa lagi? Yang mulai alat perkusi lah. Siap. Sembari itulah kan. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bincang-Bincang ala kita. Hari ini tetap hari yang sangat istimewa karena kita masih kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kali ini tamunya lebih luar biasa gantengnya, tampannya, kecenya dari looknya. Dia adalah orang nomor 2 di tingkat mahasiswa Universitas Lancang Kuning. Tentunya sahabat-sahabat semua pasti sangat penasaran siapa dia. Baik, kita panggil Wapresma Unilak Rahmat Hidayat. Assalamualaikum, Wapres. Waalaikumsalam. Ini dia adalah Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Lancang Kuning, sahabat Rahmat Hidayat. Baik, terima kasih saudaraku. Nah, kali ini Rahmat Hidayat ini kuliahnya di Fakultas Ilmu Budaya. Ya, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Perpustakaan. Perpustakaan. Semester berapa? Alhamdulillah sekarang udah semester 8 sih. Sudah bagaimana nih? Kalau semester 8 ini setahu kita sudah menyusun. Iya. Gimana perkembangannya? Alhamdulillah perkembangan saya ini kan dari tahap pengajuan judul, Ya. proposal ya. Biasalah kan revisi-revisi dikit gitu lah. Ya, betul. Doakan aja lah Februari ini kita ujian proposal kan. Ya, insyaallah gitu. berarti bulan Februari ini Harapannya kita ujian proposal. Sempro ya. Sempro lah gitu Sempro, kan. oke. Segitu. Mohon doanya sahabat-sahabat semuanya, semoga Wapresma Unilak dapat lulus Amin. sesuai dengan rencananya, sesuai Amin. dengan ekspektasinya. Amin. Tapi tentunya amanah sebagai Wapresma Unilak harus tidak dilupakan. Ya, harus kita selesaikan juga. Kan ini kan sebuah Dibarengi. amanah gitu kan. Dibarengi akademiknya juga jalan, Ya. kampusnya juga jalan, organisasinya tetap jalan. Ya, Nah, ini sosok yang sangat-sangat kita harapkan untuk Unilak. Amin. Ya. Insyaallah kita bisa membuat Unilak nih lebih kedepannya lebih ya bermarwah lah lagi Nah, seperti itu. kita sangat yakin Ya, insyaallah. sama Wapresma Unilak. Ini secara look kita lihat ya, rambutnya sangat panjang. Apa sih maknanya? Mungkin ada filosofi tersendiri lah bagi sahabat Dayat. Kenapa nih rambutnya harus panjang? Kalau rambut panjang nih sebenarnya gimana ya? Karena kita kultur kita di Fakultas Ilmu Budaya. Oh, iya benar. Banyak. Sesuaikan ya. Banyak. Ya. Seniman yang ada di FIB itu orang-orang yang berkecimpung dengan kesenian gitu Ya. kan. Orang-orang yang memang seniman lah kan. Ya. Seperti dekan kita kan, dekan FIB itu Pak Kafrawi Pak kan. Kafrawi. Sebagai seniman di Riau, juga Betul. Pak Jeffrey. Ya. Ya, WD3 ya. WD3. Makanya kita ikut kultur di sana lah gitu Iya, kan. benar-benar. Rasanya teman-teman dari sastra daerah dan kawan-kawan yang lain, sastra Iya. lain tuh rambutnya panjang-panjang gitu Betul. kan. Kok aku nggak bisa panjang juga kan? Betul. Kita ikut kultur di sana lah. Iya, Tapi tidak memungkiri walaupun rambut kita panjang ya isi kepala tetap harus Iya. kita prioritaskan, adab itu harus kita prioritaskan Betul. ya. Jangan Adab. jangan prestasi namun adab tak ada gitu Iya, kan. Susah berarti itu yang kita cari. Maksud Wapresma kita pada hari ini adalah pertama, cover tidak menentukan apa isi apa di dalam. Betul. Ya, walaupun cover seperti tidak terlalu rapi tapi isinya tetap harus bagus. Nah, yang kedua berbicara tentang adab, berarti Wapresma Unilak pada hari ini mengatakan adab adalah nomor 1. Iya betul, harus kayak gitu. Sebanyak apapun prestasi kita, tetapi adab tetap nomor 1. Iya, jadi sekarang kita lihat lah Indonesia ini kan banyak orang-orang hebat di sana. Banyak orang hebat. Ya, kayak menteri-menteri banyak orang-orang pintar sampai Oh, S3 iya, dan apa. betul. Namun karena tidak ada adab, makanya banyak Koruptor. Wah, gitu. barusan ya. Rusak. Ada beberapa menteri Beberapa yang masuk menteri, ke dalam jeruji sel, jeruji sel. sangat luar biasa. Harapan kita kan jangan sampai kayak gitu Iya. ya. Prestasi oke kita junjung, Iya. namun kan adab itu harus nomor 1. Adab tetap nomor Tidak 1. jujur gitu. Tidak Gitu. jujur. Jadi percuma kita menuduhkan orang yang terlalu banyak prestasi, Ya. terlalu pintar, tapi tidak jujur, tidak beradab, ya sia-sia saja. Namun kan
sembarinya dengan adanya ada prestasi biasanya akan ngikut. Kita adab tetap diprioritaskan. Dia prestasi memang harus diprioritaskan juga. Namun kan seiring waktu. Jangan juga kita prestasi, namun adab sama orang tua itu kita hilangkan. Nggak harus kayak gitu gitu. Orang tua di rumah, orang tua di kampus itu seperti dosen, dekan, rektor dan pimpinan rektor juga, betul. Harus kita hargai lah sebagai orang tua kita kedua di tempat kita mengecam pendidikan dan mencari ilmu lah gitu. Nah, kita mencari ilmu, jelaskan guru-guru kita, baik dari guru-guru kita harus kita hormati, kita hargai gitu. Biar ilmunya itu berkah kita dapat. Karena sumber ilmunya dari guru. Kalau misalnya guru kita pada hari ini tidak ikhlas, betul, tidak akan masuk ke dalam kita ya. Apalagi untuk mengimplementasikan ya kehidupan sehari-hari. Betul kayak gitu. Tetap adab nomor 1 sahabat-sahabat Unilak itu perlu dicatat. Nah, jadi kita tanya lebih dalam lagi nih tentang Wapresma kita pada hari ini. Nah, bagaimana sih untuk tepat tanggal lahir? Di mana lahirnya? Sekarang tinggal di mana, ngekos atau gimana? Singkat saja. Saya kan berasal dari Bengkalis nih. Oh, Bengkalis. Kabupaten Bengkalis. Masih dalam lingkup Provinsi Riau. Bisa dibilang putra daerah. Daerah. Harapan kayak gitu kan. Saya tinggal memang di Bengkalis, memang di Pulau Bengkalisnya. Lahir tanggal 16 Juni 1998. 98, masih muda. Jadi sekarang kan semester 8. Kalau ngekos saya tinggal di asrama mahasiswa. Asrama di mana tuh? Jalan mana itu? Di Jalan Terubuk. Jalan Terubuk di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Oh iya. Rame nggak di sana? Alhamdulillah banyak kawan-kawan mahasiswa di sana. Dengan kawan-kawan mahasiswa yang ada di Kabupaten Bengkalis, kita lah bersama-sama untuk bisa lah menjadi putra daerah. Harus bagaimanapun kita kuliah di Pekanbaru nih, namun kita tidak tinggal juga orang-orang yang ibaratnya berkontribusi lah terhadap daerah kita nantinya gitu. Gitu. Mengenai hobi, kira-kira seorang Wapresma Unilak, apalagi yang berkuliah di Fakultas Ilmu Budaya, hobinya apa? Memancing, main futsal, itu kan olahraga, atau hobi membaca buku karena dari ilmu perpustakaan, atau bagaimana? Kalau soal hobi sih gimana ya, relatif semua suka kalau olahraga sih, kayak badminton, bulu tangkis kan, atau membaca ya baca. Kalau dibilang kutu buku, ibarat kata orang kutu buku lah gitu kan, enggak juga sih, baca juga, sembari lah kan, apa informasi kita dapat. Kalau terhadap seni, memang saya suka dengan seni. Namun memang kalau main alat musik nggak semuanya bisa. Apa aja yang bisa? Yang bisa paling gitar. Paling musik-musik perkusi gitulah. Paling itu kan sembari belajar. Namun kayak itu apa namanya? Itu kompang pandai nggak kayak kita? Insya Allah pandai lah. Kayak kita itu mah musik perkusi lah gitu. Luar biasa. Wapresma kita bisa main gitar, bisa main kompang, bisa main apa lagi? Ya mulai ada perkusi lah. Sembari itulah kan. Apalagi nih kalian Wapres yang tidak kita ketahui? Gak ada sih kalian lebih. Namun kan ya kayak gitu juga. Sama lah kita sama manusia kan, sesama mahasiswa paling kan kegiatan-kegiatan yang biasa lah. Saya memang lebih suka main-main kalau olahraga, badminton, futsal juga, sembari lah kan, lari, jogging dan hal yang lain lah yang bisa menambah semangat kita lah untuk beraktivitas gitu. Kenapa memilih Unilak sebagai tempat untuk melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi? Kenapa nggak di Bengkalis, kan ada ya banyak? Ada. Nah, kenapa memilih Unilak? Kenapa memilih Unilak? Memang sih landasannya juga cerita story juga. Kenapa milih Unilak kan memang pertama ya disarankan lah. Karena kan saya kan kuliah pertama kan kuliah di SMA 1 Bengkalis. Ya tamat dari situ kan mau kuliah mana nih kan. Kawan-kawan sibuk di sana sini gitu kan. Saya pikir kita ambil di apa aja lah, SPTN Unri gitu kan. Unri. Pertama nih ada di Unri. Ya, Unri pertama kan SPTN ya udah. Ada rekom dari abang, gimana nih kalau enggak masuk ke apa ke Universitas Sanjang Kuning, ambil ilmu perpustakaan gitu. Ini universitas apa nih jurusan yang agak langka gitu kan. Kita pemikiran kita kan benefitnya kita biar dapat kerja cepat gitu kan. Maka dari itu makanya mikir-mikir ya udahlah cobalah Unilak. Rupanya kan saya juga memang kakak saya, abang saya di Unilak juga. Berarti sudah garis keturunan Unilak. Hampir lah kayak gitu. Tak diragukan lagi lah. Lulusannya ini dapat bekerja sesuai dengan tempat ekspektasinya. Makanya mikir udahlah maksudnya. Dan saya pikir juga karena Unilak ini berlandaskan kebudayaan Melayu, itu yang membuat saya semakin yakin gitu. Saya orang Melayu memang harus kita prioritaskan gitu. Bukan kita mensudutkan suku-suku yang lain, namun kita di tanah Melayu memang harus kita prioritaskan adat-adat Melayu dan nilai-nilai
kebudayaan itu yang harus kita pertahankan seperti itu. Ya. Nah, untuk riwayat organisasinya gimana? Kalau riwayat organisasi sebenarnya saya memang dari SMP itu udah aktif sebenarnya organisasi seperti pramuka. Sampai SMA juga pramuka. Pas kuliah saya pikir ada juga pramuka di Unila kan. Saya pikir gitu mau masuk juga kan. Rupanya belum ada atau gimana nggak tahu juga kan. Akhirnya bergabung lah masuk organisasi himpunan mahasiswa jurusan. Oh, dari himpunan ya, kelas himpunan. jurusan. Tapi sebenarnya bukan dari himpunan. Saya itu memang pertama masuk UKM archery. Sama juga archery kan. Nah, dari archery lah. Archery itu panahan. Panahan. Jadi archery ini memang dari archery lah merasa ada sih bagaimana manajemen organisasi dan hal yang administrasi, dari situlah dapat apanya. Memang terbentuk dari archery sebenarnya. Dapat teman-temannya kan. Di archery kita bisa bersama-sama bagaimana proses organisasi itu, karena Bang Segaf juga lah kan. Betul. Marisa itu kan Senior archery yang ngasih masukan-masukan lah bagaimana buat organisasi dan hal-hal yang lainnya seperti itu. Jadi setelah UKM baru masuk ke HMJ lah prosesnya. HMJ sebagai alhamdulillah menjadi ketua umum. Wah, diamanahkan langsung jadi bupatinya. Alhamdulillah biasa. Untuk awal yang baik nih sebelum masuk awal Presma. Lanjut, silakan. Setelah itu berproses ikut Kongres Nasional Himpunan Mahasiswa Perpustakaan. Ini nasional ya? Nasional. Jadi kan bayarnya waktu ikut di sana. Alhamdulillah juga diamanahkan lah di sama kawan-kawan himpunan, kawan-kawan jurusan perpustakaan seluruh Sumatera. Wilayah ya. Namanya DPW 1 lah. HMPII, Himpunan Mahasiswa Perpustakaan Informasi Indonesia. Sebagai ketua DPW 1. Wah, ketua wilayah Sumatera untuk jurusan ilmu perpustakaan. Masya Allah. Jadi diamanahkan lah gitu kan. Makanya, setelah itu barulah. Pertama nggak ada niat sih mau jadi Wapresma. Namun bukan nggak ada niat, ada keinginan hati masuk ingin jadi Presma. Pertama lihat bagus ya jadi Presma nih, orang-orangnya yang hebat-hebat semua gitu. Kita kan memimpin bukan berarti kita ingin menjadi orang yang terkenal. Namun kita bagaimana saya melihat ini kenapa nih organisasi di Unilak sistemnya makin hari makin turun gitu. Kita padahal kita ingin menuju Unilak unggul 20-30. Harusnya semakin naik gitu. Memang walaupun Unilak 20-30 yang unggul, memang banyak goyangan atau angin yang kencang menghantam Unilak. Itulah suatu bagaimana Unilak nih semakin dilihat sama orang-orang untuk menjadi 20-30 yang unggul gitu. Boleh kita sedikit seruput kopi kita, Pres? Terima kasih. Kalau misalnya sedikit pahit mungkin tim kita kurang ngasih gula, Pres. Iya, biasa lah tuh kan. Tim-tim ini kan perlu servis juga. Nah, nanti kita bicarakan lagi lah masalah servis. Gimana kopinya? Alhamdulillah mantap lah. Hanya kita cuma bisa kopi lah sekarang. Biasa. Mungkin insyaallah kedepannya lebih sedikit ada produk-produk lah lagi. Ada sponsor kan? Ya, nanti kita jadi sponsor. Amin. Bisa. Oke, kita lanjut, Pres. Pendidikan Pres gimana? Dari jenjang secara singkat lah kan, dari SD berapa, SMP atau pondok atau gimana lah. Karena kalau Presma kita kan dari pondok nih. Nah, kita mencoba juga nih dari Presma gimana? Kalau saya sih memang TK saya dulu kan di Sungai Apit, di Siak. Ya, Kabupaten Siak. Sama SMP, di Siak. Bukan di Bengkalis. Pertama saya di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Di sekolah itu TK karena orang tua kerja di situ kemarin kan. TK sampai SD kelas 3 saya baru pindah ke Bengkalis. SD masuk namanya SD 008, namanya SD Komplek. SD Komplek. Jadi ada 4 SD di dalam itu. Di pasar kan, daerah pusat kota. Akhirnya saya masuk SMP 1. SMP 1 Negeri Bengkalis. Setelah itu baru saya masuk SMA. Habis itu barulah saya masuk ke Universitas Sancang Kuning ya. Tahap-tahap itulah SMP, SMA yang mengajari saya bagaimana ini loh organisasi seperti ini membuat kita menjadi orang-orang yang lebih memanage waktu dan hal-hal lain untuk belajar lebih banyak lah. Karena kalau memang belajar formalnya memang nggak dapat kayak gini gitu kan. Kita bisa berkomunikasi sama orang pun bisa lebih enak gitu. Berarti tidak semua hal yang bisa kita pelajari di bangku kuliah dalam artian dalam kelas
di luar kelas itu seperti untuk menjalin emosional, komunikasi, relasi, link-link itu dapatnya dari luar melalui wadah organisasi. Nah, untuk organisasi external press apa kira-kira? Saya sebenarnya tergabung di himpunan mahasiswa Islam. Himpunan mahasiswa Islam. Ya, Hijau hitam. hijau hitam lah kan. Yakuza. Kalau si Septi kan Ya. PMI kan. PMI. Wajar lah kita. Cipayung, kan. kita berwarna di Unilak ini. Harus kayak gitu. Jangan kita sama-sama menghantam di dalam itu. Tidak boleh kayak gitu. Kita kan sama-sama ini berorganisasi menyiapkan kader-kader yang untuk bagaimana Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Kan itu harapan kita sebenarnya kan. Alhamdulillah Cipayung pada di Unilak berjalan dengan sinergitas yang solid sama harmonis lah. Harmonis. Karena tidak ada pun, karena kita bisa lihat lah dari ketua DPM kita ketua HMI, dari Presma kita itu PMI, Presma kita itu HMI. Dan tidak ada namanya persaingan pasti ada, tapi persaingan yang sehat. Betul. Itu harus kita tanamkan ke sahabat-sahabat semuanya. Boleh berkontestasi, tetapi tetap bagaimana organisasi sehat itu harus kita terapkan. Ya, memang harus kayak gitu. Dan juga seperti yang Pres bilang tadi, adab. Ya, harus kayak gitu. Boleh berprestasi, adab dulu. Nanti yang prestasi, akademik maupun prestasi non akademik itu berjalan dengan sendirinya. Ngikut nanti. Ya, betul. Oke, Pres, lanjut. Ini kita bercerita tentang prestasi. Nah, mungkin ada sedikit prestasi yang Pres pernah peroleh. Kalau soal prestasi saya memang bukan orang-orang yang dibilang, prestasinya banyak ini itu. Namun kalau dilihat tingkat-tingkat SD, SMP, SMA, alhamdulillah lah kita masuk dalam 10 besar. 10 besar. Ya, kayak gitulah kan. Ya. Dalam kuliah ini menurut saya prestasi itu tergantung kita yang membanggakan diri kita sendiri. Iya. Apa nih reward untuk kita sendiri? Menurut saya memang kuliah misalnya dapat nilai segini itu reward diri saya sendiri. Ya, betul. Ya, harus saya hargai, itu sebuah prestasi bagi saya. IPK atas 3 Pres ya. Oke, siap. Kita harus kayak gitu. Jangan pikir udah dapat juara nih ini itu prestasi. Ya. Juga kita sebagai mahasiswa, sebagai orang biasa juga mendapat nilai yang bagus itu sebagai prestasi bagi kita, reward. Jangan sampai kita berkecil hati dan insecure terhadap apa yang orang punya sama orang punya dan dengan apa yang kita punya. Karena kita punya batasan yang berbeda lah. Kita tak tahu masalah orang itu seperti apa dan punya kita seperti apa. Jadi menurut saya prestasi itu apa yang kita dapat ini yang menjadi reward terhadap kita, menjadi kebanggaan terhadap itu prestasi bagi diri kita. Karena kita tahu juga Wapresma kita ini ketika waktu duduk di sebagai bupati banyak acara-acara nasional, baik itu seminar maupun perlombaan yang dibuat. Karena ketika kita membuat sebuah acara, kita membuat wadahnya, di situ kita sudah menampung orang-orang yang akan berprestasi. Nah, sudah terpikirkan oleh Wapresma saja itu. Ya, kayak gitu. Apalagi kita membutuhkan seorang pemimpin yang boleh berprestasi juga, tetapi tetap masuk kelas. Itu wajib. Wajib, harus kayak gitu. Kuliah jalan, organisasi jalan. Jangan kuliah tidak masuk, organisasinya jalan. Makanya kita berorganisasi sebenarnya itu bagaimana memanage waktu. Jangan sampai organisasi tapi kuliah kita tinggalkan. Sebenarnya kuliah ini prioritas kita, amanah dari orang tua itu kita. Yang awal, masuk ke kampus kan untuk belajar. Itu amanah dari orang tua kita. Ini saya masukkan kamu kuliah, harus kamu selesaikan kuliah ini. Jangan sampai kita sibuk organisasi namun kuliah kita tinggalkan. Itu kan jauh dari apa yang kita harapkan dan orang tua harapkan gitu kan. Nanti kan takut kita kebanyakan Pres ya. Pada hari ini banyak mengkambing hitamkan organisasi lama tamat gitu. Padahal sebenarnya tergantung. Ada organisasi cepat tamat, ada organisasi yang tidak cepat tamat. Tidak cepat tamat pun apa yang kita persiapkan pada hari ini. Betul. Jangan tidak tamat tapi gimana maksudnya itu lama tamatnya tapi tidak ada yang dipersiapkan. Tentu kita di organisasi harus ada yang kita siapkan apa seperti link seperti keahlian kita tempa gitu Pres ya. Betul. Oke, jadi Pres setelah ini apa sih cita-cita Wapresma kita? Sebenarnya cita-cita saya enggak, orang pun banyak bermimpi kan, banyak juga mimpi. Harapan saya sih sebenarnya bagaimana menjadi manusia yang betul-betul memanusiakan. Kita harapan saya memang menjadi Wapresma ini sebuah amanah lah. Kan? Memimpin adalah sebuah amanah yang harus kita selesaikan. Dan memimpin juga sebagai malapetaka terhadap kita. Malapetaka dalam artiannya bagaimana kita diamanahkan, ya harus kita memperbaiki lah. Bagaimana organisasi ini menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Itulah amanah. Nanti dipertanggungjawabkan di mulai akhir gitu. Itu yang harus kita perjuangkan. Kalau saya memang selesai tamat kuliah, memang harapan saya S2 sih sebenarnya. S2 melanjutkan. Harapan saya ini. Namun kalau memang rezekinya belum, ya udah kita
mempersiapkan diri lah untuk bagaimana sebenarnya saya ingin linear lah dengan apa yang jurusan yang saya dapatkan, saya berjalan dengan itu gitu. Iya. Saya berkeinginan lah ingin menjadi salah satu stakeholder yang ada di Bengkalis gitu. Masya Allah. Bisa bagaimana kita nih putra daerah, bagaimana kita bisa membangun daerah kita sendiri gitu. Iya. Apalagi Bengkalis dan Riau lah terhadap Oke. itu sepertinya atau harapannya lah. Jadi Pres, kita perlu memberi pesan kepada siswa dan siswi yang sekarang duduk di bangku sekolah. Betul. Kenapa harus memilih Unilak? Ya, apa sih istimewanya Unilak? Kenapa harus memilih Unilak? Coba, karena kita ketahui banyak mahasiswa atau mahasiswi yang daerah memilih Unilak. Padahal hari ini di daerah-daerah mereka ada universitas, ada sekolah tinggi dan hal lainnya lah. Tapi kenapa harus memilih Unilak itu, Pres? Jadi begini kawan-kawan, sebenarnya kalau Unilak ini memang tak bisa kita pungkirnya kalau di Riau. Ya, betul. Salah satu memang anak kandungnya Riau lah. Ya, betul. Universitas Lancang Kuning. Memang Masya. berlawanan sama UIR, UNDRI, sama UIN, UMBRI Ya. dan lain-lainnya. Universitas yang lainnya. Namun kalau di Universitas Lancang Kuningnya universitas swasta yang memang disupport lah sama Riau. Karena banyak juga beasiswa. Kawan-kawan harus pikirkan kenapa Unilak menjadi untuk 20-30 unggul ini dia berlandaskan budaya Melayu itu karena visi misi Riau untuk menjadikan pusat peradaban Melayu Ya. gitu. Kita nih sebagai Unilak Universitas Lancang Kuning memang harus sebagai itu yang harus kita muncul kebudayaan Melayu itu. Ya. Nah, landasan-landasan Melayu itu, nilai-nilai Melayu itu harus kita perjuangkan. Beradab, sopan, santun. Gitu. Dengan 7 nilai Melayu yang 7 nilai Unilak yang Iya, harus kita 7 persiapkan nilai itu. Karena Unilak nih kawan-kawan perlu tahu, Unilak ini banyak beasiswa yang bisa kawan-kawan kuliah di sini. Betul. Jadi orang-orang yang memang kebutuhan nggak mampu untuk kuliah juga bisa kuliah di sini. Ya. Ada juga tentang Tafiz. Ya. Pokoknya kalau di Unilak orang-orang berprestasi insya Allah aman. Banyak. Kuliah nyaman. Beasiswa PPA, beasiswa dari KIPKA, Tafiz, beasiswa pesantren. Sekarang ini ada baru pesantren, Iya, Pres ya. pesantren. Ada 25 mahasiswa yang Ya. kita di Rusunawa ya. Ada Alhamdulillah. beasiswa apa lagi untuk BI, pokoknya banyak lah beasiswa yang ada di Unilak ini. Apalagi kawan-kawan dari Unilak banyak yang sangat berprestasi Ya. tingkat nasional, internasional, Pres ya. Kalau di Unilak memang nggak usah diragukan lah kalau masalah prestasi. Rata-rata orang-orang yang sampai silat, sampai renang, sampai takraw, dia juga sampai tingkat nasional, Iya. sampai SEA Games, sampai Olimpiade pun sampai itulah. Rata-rata orang-orang di Unilak memang orang-orang hebat lah. Ya. Memang dicetak untuk menuju orang-orang yang bisa menjadi stakeholder di Riau dan Indonesia saat Ya, ini. betul. Memang karena Unilak ini tepat membentuk, mencetak orang-orang yang berprestasi sesuai dengan bidangnya. Ada yang bidang dari olahraga, dari prestasi akademiknya, ada yang dari kayak Presma kita itu public speakingnya luar biasa. Iya, Mari kita betul. podcast, kita kore-kore. Memang dari kecil itu dia berpidato sampai lomba pidato pun dia dimenangkan. Begitu juga dengan Presma kita dari segi Melayunya. Insya Allah. Memang kita membutuhkan sangat nih Fakultas Ilmu Budaya di Unilak, apalagi di Provinsi Riau. Kita tahu bagaimana Fakultas Ilmu Budaya banyak acara-acara yang menanamkan nilai-nilai Melayu. Ya. Karena non-stop. Waktu tahun sebelum Covid itu kan non-stop itu. Ya. FIB membuat acara-acara Ya, terus. Kita sangat luar biasa lah, sangat approach pada Fakultas Ilmu Budaya pada hari ini yang mendudukan berhasil alhamdulillah menjadi orang nomor 2 waktu Presma Unilak. Berarti kolaborasinya tahun ini untuk periode 2001-2022 itu antara Presma Unilak dari FKIP dan juga Presma Unilak dari FIB. Kedepannya kita tidak tahu fakultas apa lagi. Kalau bisa seluruh fakultas mendapat giliran. Nah, harus kayak gitu. Harus dibagi-bagi, jangan sampai yang setiap tahun itu terus. Itu terus. Jadi kan kita perlu masukan dan pandangan terhadap bagaimana jadi pimpinan mahasiswa atau Presma BEM dan DPM nanti punya warna-warna baru. Warna-warna baru. Jadi jangan itu ke itu. Jadi harapannya kan bagaimana memang kultur-kultur itu dari setiap fakultas muncul. Iya, nanti. muncul. Jangan kita pikir oh ini tiap tahun dia terus. Iya. Jangan kayak seperti itu. Iya. Kita jangan sampai narasi-narasi yang memperpecah belahkan. Betul. Kita harapannya bagaimana narasi-narasi yang bisa mensolidkan kawan-kawan mahasiswa untuk menjadi Unilak yang bangkit nantinya di unggul 20-30. Jadi Pres terakhir
pesan untuk seluruh mahasiswa mahasiswi Universitas Lancang Kuning yang pada hari ini kita lihat ada sebagian yang sudah mendapatkan beasiswa ataupun ada sebagian yang sudah diberi pada kampus beasiswa untuk membantu perkuliahan, tetapi ada sebagian lagi tidak aktif pada organisasi karena kita ketahui organisasi ini adalah tempat Ya, betul. untuk mencetak wadah-wadah, tempat wadah seluruh mahasiswa-mahasiswi Unilak menjadi orang yang berprestasi, public speakingnya luar biasa, relasinya banyak, linknya banyak. Nah, pesan-pesan seperti itu Presiden juga pesan untuk jangan sampai nanti Unilak ini dipandang boleh menjadi aktivis, tetapi tetap prestasi dijalankan, tetap juga perkuliahan itu tetap masuk. Karena kita ketahui ada banyak sebagian mungkin kan dari sahabat-sahabat yang berorganisasi tetapi terlalu sibuk dengan organisasinya, tidak bisa membarengi seperti yang kata Presiden lah, memanage waktunya. Gimana tuh tips-tipsnya? Coba kasih arahan, Ren. Ya, baiklah. Kalau untuk soal itu sih sebenarnya kawan-kawan mahasiswa-mahasiswa di Unilak baik organisasi memang udah paham soal itu. Harapan saya memang banyak sih kawan-kawan mahasiswa yang udah dapat beasiswa namun tidak aktif terhadap organisasi. Harapannya jangan seperti itulah. Ya. Kita sama-sama karena organisasi ini salah satu bagaimana meningkatkan akreditas Universitas Lancang Kuning saat di sini. Baiknya di jurusan, fakultas dan lain-lainnya. Itu terkait semuanya itu. Jadi kawan-kawan yang dapat beasiswa, harapan saya nih, saya sebagai Wapres memang kawan-kawan aktif lah terhadap organisasi. Tak rugi juga kalau kawan untuk berorganisasi. Jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu. Kuliah pulang. Ya. Harapannya yang seperti itu. Betul. Jadi bagaimana kita menyiapkan diri kita lah menjadi mahasiswa yang memang siap untuk bertempur nanti di medan perang saat selesai kuliah. Karena jangan kita pikir sepele bahwasanya selesai kuliah memang tantangannya lebih berat lagi. Jangan hanya kiranya dia pintar, dia bisa dapat kerja. Nggak bisa. Tidak ada skill yang ditempa kan. Jadi banyak lawan-lawan kita di luar nanti yang memang baik dari universitas yang baik di Pulau Jawa dan di luar negeri mungkin pulang ke Indonesia atau memang di Pulau Jawa pulang ke Sumatera, ke Riau. Jadi perlu persaingan yang ketat. Kita harus membandingkan kapasitas kita sama kapasitas kita sendiri. Inilah waktunya kita untuk menempa gitu, harus kayak gitu. Dan untuk kawan-kawan yang memang yang sibuk organisasi, sebenarnya wajar sih sibuk organisasi ini. Namun memang harus kita prioritaskan, saya bilang. Prioritaskan memang harus bagaimana memanage waktu, membagi antara kuliah dan antara organisasi. Memang harus kita persenkan. Memang kalau misalnya organisasi memang harus kita taruh 40% atau 50%. Dan selebihnya memang kalau memang akademik ini memang harus letak 50%, 60%. Itu amanah dari orang tua kita untuk kuliah. Karena kita pikir doa orang tua adalah sebuah amanah yang harus kita selesaikan gitu. Nah, makanya dari itu harus kita manage waktu lah terhadap organisasi. Memang saya tidak banyak tips-tipsnya, namun saya yakin dengan berjalannya waktu, jangan kita tidak menunda sesuatu hal itu berjalan dengan lancar insyaallah seperti itu. Baik, terima kasih Wapresma Unilak untuk ceritanya kali ini. Ya. Memang kita harapan kita bersama bahwasanya untuk menuju Unilak Unggul 2030 kita harus mengedepankan adab, etika, sesuaikan dengan kultur Unilak kita yang sopan dan santun, ramah, karena kita memang diajarkan oleh dosen-dosen kita untuk menjadi orang yang sopan, ramah, beradab. Baru itu ilmu-ilmu akan masuk nantinya, cara menghargai. Semoga kita dapat lagi mengundang Wapresma kita di lain waktu untuk part-part selanjutnya, menguak lebih dalam, lebih ke pribadinya. Tapi untuk awal ini kita hanya sedikit saja, nanti kita lebih panjang lagi di lain waktu. Jadi kita minta maaf sahabat-sahabat apabila ada sedikit salah-salah kata, ambil hikmahnya, ambil maknanya, karena pada hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang baik kita dapat dari wakil presma kita, yaitu sahabat Rahmat Hidayat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.